Kita Indonesia telah lama mencita-citakan menjadi negara adil makmur. Salah satu cara menggapai tegakkan hukum dan keadilan. Bangkitlah Indonesiaku, jayalah selamanya. Selamat malam semuanya. Ya, pada malam hari ini kita sangat sukacita karena bisa berkumpul dalam rangka acara diskusi hukum yang bertemakan fungsi dan peranan advokat dalam penegakan hukum. Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan silaturahmi DPC Pradi SAI Jakarta Timur. Baik, tamu undangan saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dapat duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan mewakili panitia diskusi hukum dan silaturahmi Bapak Dance Yohanes SH kami persilakan. Apa volume semuanya? Ini. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, secara khusus yang telah hadir bersama kita Bapak Marwara Risyahaan, Bapak Profesor Mompang, dan Pak Tema ada bersama kita untuk masuk dalam diskusi hukum pada malam hari ini. Mewakili panitia, saya juga mau menyampaikan terima kasih juga kepada secara khusus kepada JP Law Media. Nah, di JP Law Media ini yang membuat acara ini, gerakannya sangat cepat sehingga semuanya bisa terselenggara dengan baik seperti sekarang. Mungkin kita tidak beramai-ramai, tapi kita ada semua di sini. Mengenai acara ini semua, acara diskusinya sendiri, mungkin saya nggak usah panjang lebar. Nah, sudah ada 2 orang hebat di tengah-tengah kita. Silahkan dieksplor aja nanti. Siapkan pertanyaan yang banyak,
bapak-bapak kita yang hebat ini akan memberi jawaban yang memuaskan intelektualitas kita. Itu yang paling penting. Nah, mewakili panitia sekali lagi terima kasih bapak-bapak narasumber, Pak Marwarar, Pak Mumpang, kepada rekan-rekan semua yang juga sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Jangan lupa nanti kita semua harus aktif, jangan cuma duduk diam mendengar saja atau terima beres saja, jangan. Rugi kita. Menghadirkan kedua orang bapak yang terhormat ini effortnya enggak gampang. Dari saya demikian Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada banyak kekurangan, baik penyambutan kami atau segala hal yang kiranya harus ada dalam pelaksanaan acara ternyata tidak ada, kami mohon itu bisa dimaafkan. Jadi Pak akan jadi catatan untuk kalau ada rencananya ke depan bisa lebih baik. Demikian dari saya, mewakili panitia saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Dance Yohanes SH atas kata sambutannya. Selanjutnya saya mengundang Ketua DPC Pradisai Jakarta Timur Bapak John SE Panggabean SHMH untuk memberikan kata sambutannya. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Saya tidak berpanjang lebar. Tadi Dance sudah mengungkapkan bahwasanya acara ini memang dilakukan dari kita untuk kita. Jadi kalaupun advokat hadir saat ini luar biasa. Seberapa yang mendaftar, hampir semuanya hadir. Tepuk tangan dulu untuk itu. Saya juga bangga terhadap kehadiran daripada kalau dari segi akademisi ya sangat senior saya lah, Pak Marwarar, dan kami juga berkenalan juga sangat lama. Di situ saya telepon, dia menyatakan kalau untuk Pradi DPC Jakarta Timur saya siap. Itu bukan untuk Panggabean aja. Begitu juga saudara saya Profesor Dr. Mopang. Beliau ini sekarang sangat sibuk sebenarnya. Saya tahu, bahkan juga tadi mungkin sibuk, tapi datang tepat pada waktunya. Jadi karena nggak ada lagi sambutannya nanti ya, jadi saya kasih tahu, perkenalkan kepada rekan-rekan, beliau ini saat ini selain akademisi, ahli pidana, nanti akan dikenalkan Pak biodatanya Pak Dr. Tema. Dia sering sekarang jadi ahli. Bukan promosi karena Panggabean, bukan, ya kan? Jadi kalau ada hal yang berbau pidana, bahkan besok udah mau berangkat lagi hari Senin ke Papua, ke mana-mana di daerah Indonesia. Jadi bukan hal yang kita seperti kata Bang Dance, kesempatan ini kita gunakan untuk bisa berdiskusi sama beliau. Jadi saya nggak berpanjang lebar. Terima kasih kepada rekan-rekanku yang sudah lama nggak ketemu ya. Jadi walaupun terlambat acara ini, tapi kita tetap komit melakukannya dan terjadi hari ini. Semoga acara yang kita buat hari ini bisa mempunyai makna yang baik, sehingga kita juga bisa selain tadi diskusi juga silaturahmi, saling mengenal satu dengan yang lainnya pada saat ini. Terima kasih. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak John SE Panggabean SHMH atas kata sambutannya. Langsung saja kita ke acara yang kita tunggu, yaitu acara diskusi hukum. Oleh karena itu saya mengundang moderator kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Tema Adi Putra MA. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Kita memasuki acara yang sangat inti dan tentu sangat bermanfaat bagi kita semua yang hadir di ruangan ini. Dan tadi sudah diperkenalkan nama, karena saya orang radio, terbiasa memperkenalkan dengan nama radio Bung Tema Adi Putra. Baik, saya juga ada di dunia pendidikan. Kita akan mendengarkan pengamatan, penjelasan, kemudian kajian. Mungkin
ada hal-hal yang sudah mulai bergeser atau tetap konsisten dan sebagainya oleh narasumber yang luar biasa yang tentu sudah sangat ikhlas menyediakan waktu untuk kita semua. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk itu. Terima kasih. Baiklah, diskusi hukum dengan tema fungsi dan peran advokat dalam penegakan hukum. Saya langsung mengundang narasumber yang pertama untuk boleh duduk di bangku yang pertama. Saya undang dengan hormat Bapak Dr. Marwarar Siahaan, SHMH. Kita tepuk tangan. Beliau adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga mantan Rektor Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Dan tadi kami dapat bocoran soal ujian. Usia beliau 81 tahun. Luar biasa, awet muda. Selanjutnya dengan hormat saya undang narasumber yang kedua untuk boleh menempati tempat duduk yang telah tersedia. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mompang L. Panggabean, SHMHum. Mari Pak. Beliau adalah Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Dan satu hal, beliau juga adalah pakar hukum pidana. Dan akhirnya saya undang Ketua DPC Pradi SAI Jakarta Timur, dan beliau juga adalah advokat dan sudah 34 tahun jadi advokat menangani perkara. Bapak John S.E. Panggabean, SHMA. Mari Pak, silakan. Baiklah, hadirin yang saya hormati, kita sifatnya diskusi, jadi nanti lebih banyak interaktif. Oleh sebab itu, kami sangat bangga bahwa narasumber pun bersedia untuk menyajikan materinya. Tentu nanti saling mengisi. Waktunya adalah 10-15 menit, begitu ya. Dan untuk yang pertama, kami persilakan dengan hormat Bapak Dr. Marwarar Siahaan. Merdeka. Itu dia. Ya, jadi tugas saya ini berbicara tentang ini juga. Barangkali saya buka dari satu, bisa dibuka dulu entah apalah nanti di situ PowerPoint-nya. Tapi intinya penegakan hukum di Indonesia sekarang boleh dikatakan memiliki masa-masa yang suram, kelam. Indikatornya gampang saja. Ada beberapa 12 barangkali itu staf di MA yang ditangkap diadili kan, ada 2 hakim, meskipun satu tadi kemarin pagi dibebaskan, itu menjadi kontroversi juga, tetapi saya masih bisa memahami itu dari sudut pembuktian. Barangkali ada yang melenceng, ya kan, tetapi kan KPK percaya diri. Nah kemudian dari sisi apa yang menjadi beban Mahkamah Agung, Anda perhatikan itu, kalau lihat statistiknya, 1 tahun mereka bisa menyelesaikan 19.000 perkara. Itu artinya setiap hakim itu memutus paling tidak sehari 5 kalikan 2. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu mission impossible. Jadi kalau kita ikuti itu, saya belum meminta izin bagaimana teknik mereka bersidang, kemudian bagaimana minutasinya, pasti ini menjadi suatu problem besar. Oleh karena itu sebenarnya dari masalah penegakan hukum yang begitu hebat ini harus ada restrukturisasi, refungsionalisasi, kemudian ada yang disebutkan konsolidasi. Jadi ada yang disebutkan itu seharusnya PK itu tidak dipegang oleh Mahkamah Agung. Di dalam konteks adanya MK sekarang, kalau di negeri di Jerman di mana ada MK itu tidak dikatakan PK, tetapi dia constitutional complaint yang bisa dipindahkan ke MK, ya kan, menjadi satu keluhan konstitusional. Dari contoh-contoh yang pernah dibawa ke MK putusan Mahkamah Agung itu kelihatannya memang ada alasan. Pertanyaan yang selalu jawabnya pasti tidak bisa, bolehkah putusan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan konstitusi? Jawabnya pasti tidak boleh. Oleh karena itu kemana arahnya?
Kalau PK itu ada kemungkinan itu jalurnya benar, tetapi dari sudut kelembagaan independensi dibutuhkan di sini lebih kuat karena pasti korps. Kemarin saya persoalkan juga di televisi ini soal tepatkah Hakim Agung diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri. Dari sisi apa yang dikatakan independensi dan imparsialitas, atasan Anda diperiksa di sana, diputus. Itu menjadi persoalan yang sangat klasik itu. Kalau di tentara, seorang perwira diadili, hakimnya harus satu tingkat pangkatnya di atas, ini namanya tituler. Tapi hakim itu tidak ada pangkat kan, yang begitu pangkat 3D, 4A. Tapi hakim agung itu sudah pasti 4E kan, lebih itu. Oleh karena itu pasti tidak pas dari sudut itu, sehingga ada kemungkinan dia dicurigai lah. Kalau dari sudut independensi, gemetar dia nggak melihat hakim agung duduk di situ. Dia tanya-tanya, Anda betul menerima suap? Wah, tak ada dia. Anda betul menerima suap, Pak? Gitu. Nah, di sini sebenarnya membutuhkan suatu keberanian juga. Oleh karena itu, kalau di zaman dahulu ada yang disebutkan forum privilegiatum. Jadi untuk pejabat-pejabat tinggi, ya harus ke atas itu sebenarnya peradilannya yang bisa memecahkan masalah-masalah apa yang disebutkan impartiality dan independence. Oleh karena itu dari sisi yang dua ini tadi, adanya restrukturisasi, selalu dikatakan kalau bisa dibuka dulu satu PowerPoint check and balance Indonesia, pengacara, penasihat hukum, advokat harus berperan. Apa perannya itu? Dia harus bisa memberikan check and balance dalam bentuk, tentunya tidak dalam bentuk satu putusan lain, tetapi memberikan suatu masukan, katakanlah dengan ikut serta menegakkan secara pas hukum itu, tetapi tidak seperti sekarang pengacara juga akan ditangkap ini banyak kan? Ini menjadi problem. Kalau bisa ya kita dan di sini berkumpul, kita harus membangun tekad itulah. Janganlah kita pesuruh yang disuruh-suruh klien kita untuk ngantar-ngantar, jangan. Kita berikan ilmu kita, tapi kalau soal duit, sorry make honor saja kasih sama saya gitu kan. Ini menjadi masalah besar itu. Kalau dikatakan bahwa kita sebagai penegak hukum bisa ditunjukkan PowerPoint-nya ini. Problem pertama di sini, saya besarkan dulu. Kejaksaan Agung pun tidak tahu dia di mana tempatnya di dalam organisasi. Inilah semuanya organisasi kenegaraan di Republik Indonesia. Tapi kejaksaan di mana? Pasti nggak ada ini kan? Kejaksaan tidak ada. Itu bisa menjadi persoalan. Kemarin kalau memang betul advokat penegak hukum, kemana dia? Harus ada kalau dia diberikan wibawa kekuasaan negara sebagai penegak hukum yang dihormati dan dilindungi. Ini problem kan? Dia harus ada tempatnya. Kemarin di MK saya sudah sebutkan tempatnya itu harus ada di sini dia. Nggak ada apa-apa. Juluk nggak ada. Ada badan-badan yang disebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi MA, MK, KY itu merupakan lembaga yang sebenarnya check and balance juga di bidang kehakiman. Tetapi pengacara di mana? Kalau dia penegak hukum harus ditempatkan di sana. Jaksa-jaksa nanya, kami di mana? Harus tempatkan juga di situ badan-badan yang ada kaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dan inilah menyebabkan saya juga berpendapat bahwa advokat harusnya menerima SK harus dari Menteri Kehakiman supaya wibawanya juga menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu di dalam RUU Undang-Undang Advokat kita usulkan diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul organisasi advokat. Jadi ini berbeda dia kan, wibawanya beda. Kalau dulu kalau advokat lokal itu kita yang keluarkan, di pengadilan tinggi dulu kita yang keluarkan itu secara lokal. Tetapi kalau sudah tingkat nasional dia harus Menteri Kehakiman. Nah ini wibawa daripada advokat itu untuk bisa dia memikul tugas yang mulia itu, officium nobile, itu kan harus bisa dipahami. Itu memang kita akan membantu klien dengan seoptimum mungkin berdasarkan hukumnya, karena penganiayaan itu kan banyak terjadi sekarang kan. Anda perhatikanlah keluhan klienmu itu kan, betapa mereka
Kalau kita lihat pertimbangan, tidak ada dipertimbangkan, alat bukti sudah capek Anda bawanya kan. Ini otentik loh. Nah, makanya di beberapa yang kita temukan itu di MK dibawa sebagai suatu judicial review kan nggak mungkin. Tapi dengan menangis pun kita mengatakan tidak, NO dia, karena bukan wewenang MK. Tetapi dengan konsolidasi dan restrukturisasi, saya bawa bagannya, dia dipindahkan dia ke MK. Di situ akan terjamin bahwa dia tidak akan memeriksa putusan dari mungkin atasannya kan. Kalau di PK ada kemungkinan itu atasannya dulunya kan, tapi pensiun dia periksa PK-nya kan. Pastilah kalau orang timur itu ada sungkan juga itu melihat senior ya, kalau orang tua kita segan juga kan, apalagi melihat bekas guru ya kan. Itu kalau guru-guru besar itu Hakim Agung, kalau dulu semua Hakim Agung adalah guru besar saya di UI, semua itu adalah Hakim Agung. Satohid, siapa itu, Hukum Dalam Soekardono, Subekti, Asikin dan lain sebagainya, itu semua mereka guru besar. Pasti kalau misalnya saya naik Hakim Agung, dia pensiun, saya periksa putusannya, sedikit banyak apa yang dikatakan saya tidak bisa mempertahankan independensi saya. Rasa hormat mungkin dia tidak lihat saya hormat begini, padahal ada kemungkinan keliru putusannya kan. Ada kemungkinan. Ada perkembangan hukum baru. Kalau dulu tidak ada laptop kan, dengan mudah kita akan search itu, satu klik kita bisa tahu bahwa sudah berubah sebenarnya hukum kan. Dulu tidak begitu. Nah, oleh karena itu apa yang disebut restrukturisasi, refungsionalisasi, konsolidasi kekuasaan kehakiman, kalau melihat dahsyatnya itu, kalau saya mengatakan mission impossible untuk memeriksa satu proposal skripsi aja berapa hari itu, kalau tidak 1 hari 2 hari, tapi Anda harus membaca berkas, mendiskusikan, menyidangkan, memutus dan minutasi. 19.000 1 tahun, bayangkan itu berapa sih jam kerja, hari kerja berapa ya kan. Tentu dia juga Jumat Sabtu sudah kendor ya? Senin kadang-kadang kalau kampungnya dia tinggal di luar Jakarta, dia datang Senin masih juga lesu kan. Biasanya Monday itu I don't like Monday ya kan, hari Senin itu walat itu. Nah, itu beberapa masalah yang kita bisa disambung lagi dulu untuk melihat terakhir ini apa yang dikatakan kode etik yang meningkatkan apa yang dikatakan peran daripada advokat itu. Tentu kita akan lihat selalu bagaimana mempertahankan suatu misi mulia untuk menegakkan keadilan. Tetapi kalau kita perhatikan, mungkin saja bukan bukan advokat yang memulai ini. Saya baru menemukan dua satu surat dari kantor kita yang tinggi itu, dia mengatakan perkara Anda sudah terdaftar, akan diputus segera, hubungilah nama si ini, kata. Tapi itu surat resmi, tetapi mungkin itu dibajak, diselipkan di situ. Tetapi bagaimana bisa? Saya bawa sama wakil ketua waktu itu masih Pak Samsan, dia lama tercenung dia begini. Lama jangan apa ini katanya. Yang terakhir ini WA, perkara Anda sudah mau terdaftar, sudah akan diputus segera, kalau boleh hubungi kami. Di mana ada cerita? Jadi bukan lawyer sebenarnya yang memulai inisiatif kan, tetapi ada oknum-oknum. Itulah yang 17 tertangkap itu barangkali dari Mahkamah Agung. Tetapi Anda harus bisa dengan, katakanlah ya, dengan halus lah, kalau tidak ingin ikut dalam kerusakan bangsa ini, ya kita harus mengelak lah ini kan. Makanya kalau kita perhatikan ini sekarang demi keadilan, kalau ada anak saya satu yang agak sini-situ, di mana dia bisa menangkau? Kalau ada orang minta nasihat, saya sorry to say ya, ada uangmu, gak ada, tak mungkin kau menang katanya. Kau nasihatmu jelek kali itu. Kita harus optimis. Mungkin 1 tingkat, 2 tingkat bisa mudah dia diakses oleh orang-orang nakal. Tapi kalau sudah tingkat atas tidak.
Wah iyalah Pak, itu sudah banyak yang ditangkap katanya. Iya kan? Ya mungkin dijual-jual juga itu nama Hakim Agung kan. Itu makanya Pak Gazalba bebas itu. Ibaratnya begini, saya sudah menemukan juga itu. Ada pilkada dulu, saya lama juga di Mahkamah Konstitusi kan, kurang lebih 7 tahun. Jadi ada info akan ada penyuapan nanti kepada, tapi waktu itu masih Hakim Agung pegang pilkada. Wah namanya sini katanya. Jadi dibawalah kepala biro di Departemen Dalam Negeri karena masalah pilkada kan mereka menangani itu juga terlibat dia. Kemudian dikatakan di Hotel Anu, ditunjukkanlah nanti sebentar lagi datang katanya, ditunjukkanlah sama dia. Itu namanya Hakim Agung sini. Ketawa Pak Perwira, itu tidak Hakim Agung itu katanya. Jadi ada yang menyamar jadi Hakim Agung ini untuk menerima uang itu. Bayangkan itu cemarnya nama hakim, tapi dia yang menerima, tapi mengaku nama cinta usah saya itu bukan namanya. Bayangkan itu kan dosa itu ditimpakan sama hakim, tapi mereka yang bermain. Dan menurut saya ada peran lawyer di situ, lawyer dari desa-desa itu sudah mau diserahkan uang supaya bisa menang pilkada kan. Nah itu peran yang bisa dikatakan di mana officium nobile itu menjadi persoalan Anda sekarang. Nah ini sudah terakhir aja. Jadi kalau ingatlah ini Pancasila demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada anak saya yang paling sinis dia bilang demi keuangan yang Maha Kuasa. Nah, kau jelek kali kau bikin itu. Ya begitulah Pak kan. Karena dia mengalami putusannya, perkaranya kalah terus dia. Ya, perkaranya sendiri dia mengetahui kontraknya tak dibayar kan, masalah pembuktian kan sangat mudah itu. Ada kontrak diteken selesai bekerja tidak dibayar, apa sebabnya? Pembuktiannya sulit katanya. Nah ini di dalam undang-undang advokat yang baru kita usulkan itu, ini dia jangkat Menteri Kehakiman usul organisasi. Ini kalau yang dua ini sudah lama ini. Jadi di dalam proses peradilan itu, dalam integrated criminal justice system, saya kira disinilah sebenarnya peran lawyer juga besar sekali dalam memberikan masukan, tetapi keberanian juga mengkritik melalui protesnya tentunya kalau ada di dalam proses peradilan itu yang tidak beres. Saya kira memang suatu hal yang sangat muskil juga kalau kita melakukan tugas kita mengkritik peradilan melalui pra-peradilan. Ambil angkanya, berapa angka pra-peradilan yang masuk seluruh Indonesia? Barangkali Pak Mompang bisa tahu, sangat kecil. Berapa di antara itu yang dikabulkan? Itu menjadi lagi persoalan. Oleh karena itu, di dalam suatu keinginan kita bahwa lawyer atau advokat menjadi pilar dalam integrated criminal justice system, kita harus mulai dari dalam. Kita harus setia kepada sumpah advokat kita harus setia. Maaf, tinggal 1 menit. Ya, untuk memberikan pelayanan terhadap klien kita, tetapi intinya ada juga keberanian kita untuk memberikan kritik terhadap apa ya proses yang terjadi itu. Saya menyarankan juga satu, kalau Anda merasa senior, saya pernah menemukan di Jakarta Pusat itu seorang advokat senior, dia yang mengambil alih sidang itu, tidak dipimpin oleh hakim, dia membentak advokat lawan. Kau kan baru kemarin lawyer katanya. Ini saya perhatikan hakim tidak, kalau di dalam kode etik hakim yang dikatakan independen imparsial itu, kalau dia tidak menegur itu ada sesuatu apa-apa. Itu indikatornya. Jadi Anda harus ketemu, tapi lawyer yang muda itu keder dia kan, dia harus protes Pak. Bapak yang mimpin sidang, saya protes itu, bukan dia yang mimpin sidang. Dia marah-marahin saya, kau kan nggak pengalaman. Wah itu kode etik kan tidak begitu, harus menghormati semua peserta sidang itu. HAM-nya harus dihormati, martabatnya harus dihormati. Saya kira inilah, mudah-mudahan Anda bisa advokat berada di Jakarta Timur ya, itu kebiasaan kita harus bulanan seharusnya ada semacam diskusi lah. Bagaimana untuk bisa memperhatikan praktek-praktek peradilan yang terjadi, apa keluhan Anda, dihimpun itu semua. Saya pikir itu menjadi satu kekuatan juga, kita bisa mengajukan usul kepada misalnya Mahkamah Agung. Apa yang terjadi sekarang? Kemarin perma Mahkamah Agung keluar,
bahwa tidak boleh diperkenankan perkawinan campur. Di konstitusi kalau menyangkut HAM tidak boleh diatur kecuali melalui undang-undang. Saya di acaranya Hotman saya dikritik itu, tapi tidak sempat saya katakan itu. Semua materi muatan yang menyangkut HAM itu HAM adalah kebebasan beragama, itu kawin berbeda agama itu, dan itu merupakan yang disebutkan non-derogable rights, hak yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun. Itu lebih tinggi lagi dia. Tapi Mahkamah mengeluarkan perma seperti itu. Ya, saya kira inilah yang menjadi perhatian saudara-saudara. Mudah-mudahan itu masukan bisa lebih jauh lagi nanti dieksplor. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Nawara. Saya ada mencatat poin-poin, tapi karena waktu saya langsung persilakan narasumber yang kedua. Silakan Profesor Mompang, silakan. Ya, terima kasih saudara moderator. Saya juga mau mengatakan merdeka. Merdeka. Supaya kita nggak kalah semangat dibanding beliau ini, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Maharu tadi adalah kuliah 6 SKS dalam 1 semester, tapi dipadatkan dalam 15 menit. Nah, itu kepiawaian seorang yang mumpuni ilmunya dan juga praktiknya. Nah, kalau saya masih tertatih-tatih mengikuti jejak beliau. Jadi saya mau melihat dari sudut teoritis mengenai apa yang tadi beliau singgung sebagai integrated criminal justice system. Bahwa kalau kita perhatikan sebagai suatu sistem, seyogianya memang yang dinyatakan sebagai criminal justice system itu adalah suatu sistem di mana ada tujuan, ada bagian satu sama lain yang saling terhubung, saling ketergantungan, dan tidak boleh ada tolak-menolak antara tujuan yang akan dicapai. Nah, kalau kita perhatikan, kita baca buku-buku tentang sistem peradilan pidana, di situ dapat kita lihat betapa teoritis pakar-pakar dulu melihat bahwa fungsi dan peran advokat itu begitu krusial, sehingga itu betul-betul ditempatkan di dalam subsistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana. Tapi belakangan kita lihat, apalagi setelah lahirnya KPK. KPK yang awalnya dikatakan sebagai ad hoc, di ruang kuliah seringkali mahasiswa bertanya, Pak, itu KPK nanti sampai kapan, Pak? Mungkin sampai kiamat nanti masih ada, saya bilang. Padahal sejarah pembentukannya, sejarah kelahirannya, dia adalah lembaga yang sifatnya ad hoc. Saya katakan, saya termasuk orang yang tidak setuju KPK terus dilanggengkan, saya bilang. Kenapa tidak dikembalikan fungsi dan peran yang diemban KPK itu kepada lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, sehingga dengan demikian kembali kepada kita masing-masing. Ini kita tidak, saya bilang. Alih-alih kita memberdayakan subsistem di dalam sistem peradilan pidana yang namanya advokat, kita malah kemudian membentuk lembaga baru yang menjadi super body, super power. Dan kita bisa melihat betapa kemudian di balik itu, kadang-kadang kalau saya ketemu pengacara di Papua, Bapak, kita lagi tangani kasus ini, tapi nih KPK ada main-main sedikit. Main-main apa? Ini kan politik, Bapak. Ini dari partai A, yang ini dari partai B. Jadi mereka pakai ini tangan KPK supaya ini kasus lanjut. Kita perapit, Bapak. Bapak bisa bantu kami kah? Sebagai ahli, ya kita bantu. Tapi begitu kalah, Bapak, ini ternyata dari sana lebih kencang. Apa yang lebih kencang ini, saya bilang? Ini gak ada di kelas, gak ada di ruang kuliah ini yang namanya istilah-istilah lebih kencang gitu kan. Tapi itulah yang kita lihat dalam kenyataannya. Dan kadang-kadang kita jadi tertawa ketika teman-teman advokat itu berbisik pada kita, Bapak, kita sudah kondisikan, katanya. Apa yang dikondisikan, saya bilang? Jadi begini, Bapak, nanti putusan ini akan dikabulkan, berapi, akan dikabulkan. Jadi kita punya anggota sudah melakukan serangan fajar, Bapak. Tapi ini sudah siang.
Kapan serangan fajar itu, saya bilang. Nah, tenang saja Bapak. Lalu selesailah, pulang kami ke Jakarta. Pernah juga beliau ini sama-sama dengan saya untuk ikut praktik di sana. Pulang ke Jakarta, mereka telepon, Bapak, puji Tuhan, kita menang. Padahal sebelumnya sudah dikondisikan yang dia bilang tadi kan. Jadi saya bilang, kalian sebetulnya jahat ya. Kalian memperalat kami sebagai ahli untuk melegitimasi apa yang kalian lakukan di balik layar. Bapak, bagaimanapun keilmuan tetap harus kita utamakan, Bapak. Baiklah, saya bilang, tapi jangan lupa ya, honornya ditambah, saya bilang. Nah, jadi kalau kita perhatikan juga apa yang dikatakan oleh Lawrence Whitman dalam teori sistem hukum yang dia kemukakan, yang namanya sistem hukum itu harus terpadu antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Katakanlah kita sekarang sudah memiliki KUHP nasional yang walaupun masih akan berlaku 3 tahun lagi, tetapi KUHP kita ini masih tertatih-tatih pembahasannya. Saya belum tahu Prof. Adi Hamzah sudah semakin menua sehingga tekad untuk menyelesaikan itu dalam waktu dekat agaknya tidak bisa sama dengan KUHP nasional. Padahal kita lihat banyak masalah-masalah yang ada di dalam hukum acara pidana kita. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di balik layarnya putusan-putusan MK yang menyangkut masalah-masalah pidana, baik itu di KUHP, di KUHAP, Undang-Undang ITE dan sebagainya, tidak lain juga adalah berkat peran dari advokat. Ini kalau advokatnya tidak gila dalam artian memperjuangkan kliennya, mana bisa beliau-beliau ini ketika di MK, ini advokatnya bagaimana ini? Ini advokatnya udah campur aduk Bapak. Ada yang dari Batak, ada yang dari Ambon. Ya sudahlah, kita lihat dulu logika hukumnya. Beliau kemudian berkata seperti itu. Lalu lihat bagaimana legal reasoningnya dikaitkan kepada Undang-Undang Dasar. Maka kemudian kita lihat bagaimana putusan-putusan MK itu mencabik-cabik KUHP kita dan KUHAP kita. Kalau kita perhatikan hal-hal itu, bukankah itu membuat bahwa apa yang dinyatakan dulu sebagai karya agung dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, itu ternyata bukan lagi karya agung. Sama halnya dulu ada guru besar kami di bidang hukum tata negara. Dia katakan, Undang-Undang Dasar 1945 adalah sakral, tidak bisa diubah, tidak mungkin diubah. Sayangnya beliau sudah dipanggil Tuhan ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar. Kalau tidak, saya akan katakan, Prof, mari kita ngopi dulu. Kita ajak Hotman Paris, kita ngobrol dulu bertiga untuk mendiskusikan kata-kata Bapak dulu. Nah, artinya kita lihat juga dalam masyarakat yang dinamis, ada begitu banyak hal yang bisa membuat perubahan. Dan kalau kita kaitkan dengan pendekatan sistem di dalam sistem peradilan pidana tersebut, kita tidak cukup bicara tentang sistem normatifnya, tapi juga sistem administratif dan sosialnya. Bagaimana budaya hukum yang dikatakan Friedman tadi bisa memperlihatkan bahwa advokat itu adalah penegak hukum yang juga mempunyai fungsi dan peran yang sejajar dengan penegak hukum yang lain. Saya selalu terkesima kalau Prof. Andi Hamzah itu menjelaskan tentang bagaimana di negeri Belanda para penegak hukum itu dilatih dulu dalam satu ruangan. Jadi tidak ubahnya seperti di kalangan Sparta misalnya. Kita tahu Sparta mempunyai sistem keprajuritan yang sangat luar biasa. Mereka dididik dulu di satu ruangan. Setelah itu barulah diseleksi. You cocoknya jadi apa? Oh, jadi penyidik. You cocok jadi apa? Jadi jaksa. You cocok jadi apa? Jadi hakim. Lalu mana yang jadi pengacara? Nah, sehingga dengan demikian mereka ini menimba ilmu yang sama. Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi di Republik ini, sistem rekrutmen ini kan begitu Masai ya. Kalau saya lihat kusut Masai, adik saya lulus dari, adik sepupu saya dan lulus dari Fakultas Hukum Uncen di Jayapura sana. Abang, saya sekarang masuk kejaksaan. Hei, kau bisa masuk kejaksaan? Otakmu seperti itu, saya bilang. Abang, itu semua berkat Tuhan. Wah, kalau udah bicara soal berkat Tuhan, nggak tahu lah ya.
Tapi saya bilang, ya kau tetap pupuk takut akan Tuhan. Belakangan saya datang ke Jayapura, abang, saya tidak bisa kasih oleh-oleh, saya cuma kasih tas noken saja ya. Kau udah jadi jaksa berapa puluh tahun, masa cuma noken kau kasih untuk abangmu ini? Saya bilang, soalnya bang, aku ini kan patuh pada kata-katamu dulu, takut akan Tuhan. Jadi aku nggak berani memencet di sini katanya. Nggak kayak kawan-kawanku itu katanya. Ada kerjaan yang berat-berat, kasih ke saya. Giliran yang ada duitnya, kasih ke yang lain katanya. Nah, sudahlah kalau begitu. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana advokat pun memiliki tantangan yang cukup berat, dan bukan hanya kita lihat dalam segi ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana juga mengkombinasikan antara pemahaman ilmu hukum dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Ini juga bukan suatu hal yang mudah. Ketika Bapak Ibu sekalian harus belajar juga tentang psikologi, bicara tentang ekonomi, ketika bicara tentang tindak pidana korupsi, berbicara tentang persoalan-persoalan sosiologis, ketika berbicara mengenai klien yang dalam kondisi yang katakanlah sudah tua. Nah, kita mengalami persoalan-persoalan yang tidak mudah di sini. Oke lah, kita punya KUHP baru yang nanti akan berlaku dengan berbagai banyak beragam kemajuan-kemajuan yang dibuat di situ. Tetapi itu juga membutuhkan pemahaman yang mendalam. Dan itu bukan hal yang sepele, saya lihat ya. Ketika kita nantinya akan mendampingi klien untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dalam KUHP baru itu, ini juga memerlukan adanya sinkronisasi terhadap hal-hal yang sudah ada sampai saat ini. Ya, saya beberapa kali juga suka berbantah dengan hakim sejawat Pak Maru ini. Ketika kemudian pertanyaan hakim mengatakan, saudara ahli tadi mengatakan bahwa dalam hal adanya pertentangan antara peraturan Mahkamah Agung dengan undang-undang, bukankah perma itu juga dibuat dilandasi pada undang-undang? Dia mau menguji saya. Saya katakan, Pak, kita sama-sama belajar di Fakultas Hukum. Jadi saya pikir teorinya Hans Kelsen itu kan sudah jelas, saya bilang, tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, saya katakan, saya contohkan, bukankah perma juga banyak yang mengandung kelucuan untuk tidak dikatakan sebagai keanehan? Misalnya perma mengenai bagaimana halnya tentang pidana denda yang ada di KUHP kemudian disetarakan dengan angka Rp2.500.000 untuk pencurian ringan, penggelapan ringan, sehingga ancaman pidananya disetarakan dengan Rp2,5 juta. Nah, saya katakan itu juga keliru, karena Mahkamah Agung mengambil alih fungsi DPR. Dan pada waktu itu Ketua Mahkamah Agung mengatakan, ya ini kami lakukan karena ada res vacuum, ada kekosongan hukum, sehingga kami terpaksa melakukan ini sebagai petunjuk dalam rangka pelaksanaan di lapangan. Tapi bukankah itu menjadi tumpang tindih? Mereka menempatkan diri sebagai legislatif. Nah, ini kan jadi kusut mas saya tadi yang saya katakan itu. Jadi tidak jarang juga kita berdebat, apalagi dalam hal tindak pidana korupsi misalnya. Bukankah dalam putusan MK juga dibolehkan bahwa hakim juga, bukan putusan MK, bahwa hakim juga dibolehkan untuk menentukan kerugian keuangan negara. Saya katakan boleh-boleh saja yang mulia. Saya pun bisa menyatakan bahwa ada kerugian keuangan negara. Tapi yang mulia, kapan pernah belajar tentang audit? Saya bilang itu. Pernah nggak juga belajar tentang audit investigatif? Tolong kita semua sadarlah. Yang mulia boleh duduk di situ sebagai wakil Tuhan, tapi bukan berarti bahwa yang mulia tahu segala-galanya. Saya bilang begitu. Wah, agak pedas juga saya ngomong begitu. Untungnya saya tidak diusir dengan kalimat bahwa sudah melakukan contempt of court. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan demikian kalau kita lihat juga di dalam kerangka pikir tentang criminal justice system tadi, saya mencoba untuk menuangkan di dalam PPT yang sudah saya siapkan dalam waktu yang singkat tentang bagaimana kita lihat berbagai model yang digunakan seperti yang dikemukakan oleh Herbert Baker. Dikatakan ada due process model, kemudian ada the crime control model. Nah, tapi kemudian ala Indonesia, Prof. Saitapi mencoba untuk menawarkan model pengayoman, meminjam istilahnya Dr. Saharjo.
Bagaimana supaya di dalam sistem peradilan pidana juga ada pengembangan terhadap model pengayoman di mana semua pihak harus diayomi dan bertanggung jawab serta dicari penyelesaian yang terbaik dalam menegakkan hukum dan keadilan. Nah, walaupun ide saya tapi itu tidak terlalu populer dianggap, karena kita masih melihat bahwa di dalam pertarungan yang ada di dalam sistem peradilan pidana kita masih tampak bagaimana apa yang dikatakan sebagai crime control model dan due process model itu terus menerus memperlihatkan siapa yang taringnya paling tajam. Nah, sehingga tidak luput kita lihat bahwa ada hal-hal yang memang harusnya bisa diselesaikan secara simpel, secara sederhana, tetapi tidak, dalam kenyataan tidak bisa dilakukan demikian. Kita lihat lagi seperti RJ, restoratif justice, seringkali itu juga jadi mentah. Pernah saya ditanya, apakah tidak bisa restoratif justice itu dilaksanakan? Bisa-bisa saja yang mulia, saya bilang. Cuma menurut saya restoratif justice itu jangan dibuat secara parsial. Polisi buat sendiri, jaksa buat sendiri, nanti yang mulia buat lagi restoratif justice ala hakim, saya bilang. Ini harusnya ditampung dalam suatu undang-undang. Nah, bukankah ada juga orang Kejaksaan Agung yang sampai menulis tentang restoratif justice dalam tindak pidana korupsi? Nyatanya, walaupun dia disertasinya lulus dengan berbagai pemikiran dia, tapi dalam kenyataan apakah itu dilaksanakan? Tidak, saya bilang. Masih banyak pihak yang tidak setuju bahwa tindak pidana korupsi bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Baik. Enak kali dia katanya. Pak Prof, Ya. 2 menit. Baik. Jadi dengan demikian, kalaupun kita lihat berbagai model tadi dalam penerapan dari criminal justice system tadi, ya kita bisa membuat juga sebetulnya model sistem peradilan pidana ala Indonesia. Ini yang harusnya juga kita kembangkan. Ya, Profesor Muladi mencoba untuk mencuatkan suatu ide mengenai ini dengan mengutarakan tentang model keseimbangan kepentingan, di mana beliau sebetulnya juga meminjam pemikiran dari Griffith mengenai family model dan apa yang dikatakan oleh Prof. Said Abisat tadi sebagai model pengayoman. Jadi dengan itu semua tentunya Bapak Ibu sekalian sebagai advokat mempunyai juga kemampuan akademis yang cukup menurut saya untuk melakukan terobosan-terobosan atau langkah-langkah progresif seperti yang dikatakan oleh Prof. Cipto Raharjo untuk memperjuangkan hukum dan keadilan, bukan semata-mata memperjuangkan klien, tapi hukum dan keadilan. Sebab di pundak Bapak Ibu sekalian jugalah terletak bagaimanakah kita akan memperjuangkan hukum yang adil, yang baik dan benar di masa mendatang sebagai ius constituendum. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Lanjut saja, Bapak John S.A. Panggabean, praktisi. Silakan Pak, 10 menit mungkin, silakan. Mungkin kalau ke saya 10, yang lain 15, tapi nggak apa-apa. Kalau pembicara yang pertama, ya seperti yang saya katakan di awal, sudah sangat senior ya dari segi akademisi. Begitu juga pembicara kedua, Prof. Ya, mungkin saya akan membahas dari sisi advokat. Rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara dengan fungsi dan peranan advokat dalam penegakan hukum, secara jujur kita sehari-hari advokat, kalau dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan maupun hakim atau KPK, kalau polisi pekerjaannya menyelidiki dan menyidik, kalau pidana umum ya tentu membawa perkara sampai P21, sudah selesai tugasnya. Sedangkan kalau jaksa membawa perkara ini sampai ke pengadilan, menuntut bahkan sampai putusan. Hakim hanya memeriksa, mengadili. Lihat dari tingkatannya. Tingkatan pengadilan negeri berarti selesai dia. Pengadilan tinggi, hakim tinggi.
yang memeriksa. Mahkamah Agung tingkat kasasi ataupun PK sampai situ saja. Jadi hanya satu tingkat masing-masing. Sedangkan advokat hadir di tengah-tengah masyarakat dalam membela kepentingan masyarakat, termasuk kliennya tentunya. Itu dari sejak penyidikan, proses pemeriksaan di kejaksaan atau mulai setelah P21 mungkin ada pemeriksaan tambahan ataupun sampai pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, PK, bahkan sampai eksekusi. Itulah luasnya pekerjaan advokat ini. Berarti fungsi dan peranan advokat ini sungguh luar biasa luasnya. Itu kita rasakan rekan-rekan advokat. Oleh karena itu, pada saat undang-undang advokat diadakan, melihat daripada tugas dan fungsi advokat ini, maka kalau kita lihat memori pantulating, artinya apa sehingga terdapat pasal 16, yaitu hak imunitas advokat. Kalau kita berbicara mengenai hak imunitas advokat, pasal 16 secara jelas menyatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam rangka menjalankan tugasnya. Itu semua kita tahu. Ini fakta. Pada saat undang-undang advokat lahir sampai tahun 2015, karena maaf, saya juga termasuk ikut memperjuangkan ini. Begitu indahnya hubungan antara penegak hukum dan saling menghargai. Saya ingat persis, kebetulan tahun 2004 sampai tahun 2015 hampir tidak ada persoalan mengenai seperti yang sekarang. Dalam arti sekarang advokat kalau dipanggil langsung kepada yang bersangkutan. Pada saat dulu tidak, harus melalui organisasi. Ini harus kita perjuangkan oleh Pradi Jakarta Timur mulai. Setuju? Dulu ada MOU antara Kapolri dengan Pradi, di mana salah satu ketentuannya apabila memanggil advokat harus melalui organisasi. Maaf rekan-rekan, saya beritahukan, saya lah yang pertama waktu Pradi ada di Jakarta Timur, saya sudah ketuanya. Jadi bukan kali ini. Bang Danci juga sebagai sekretarisnya. Beberapa orang yang dipanggil melalui Pradi Jakarta Timur, di mana panggilan tersebut akan membuat resume. Dasar apa dia dipanggil advokat yang bersangkutan. Contohnya dari Polda, datang surat kepada Pradi, katakanlah advokat X, supaya dipanggil menjadi saksi atas laporan ini. Diuraikan di sana peristiwa apa. Organisasi nanti akan memanggil yang bersangkutan, seperti yang saya lakukan dulu. Kita panggil si X tersebut, dia terangkan fakta yang terjadi yang sebenarnya, dan kita harus fair. Ternyata dia dalam rangka menjalankan tugasnya. Contoh konkretnya di Pramuka dulu, ada, lupa saya nama rekan ini. Dia dilaporkan karena bikin pelang nama. Panggil dia, menyerobot atau pasal-pasal yang lain. Setelah kita panggil ternyata dia masih dalam proses dan memang dia berhak untuk melakukan itu. Setelah itu kita buat surat kepada penyidik, dan penyidik saat itu sangat menghargai dan memahami fungsi dan tugas advokat dalam menjalankan tugasnya. Ini terjadi sampai tahun 2015, tapi sangat disayangkan. Pradi yang satu-satunya dulu advokat organisasi yang diakui secara sah untuk mengeluarkan ataupun untuk bersidang pada saat itu, dan
MOU ini masih berlaku. Sangat disayangkan Pradi pecah 3. Itulah awalnya. Sehingga seolah-olah pengakuan terhadap hak imunitas advokat dinafikan. Saya ingat juga Rudi dulu diadili, karena udah sempat pada saat kita buat acara seperti ini, kita surati dia, kita undang, karena dulu kan belum ada grup WA seperti sekarang. Dia datang membuat surat pada saat itu menyatakan saya sekarang lagi di Rutan Salemba karena saya dituduh memasukkan KTP klien saya. Kita turun advokat pada saat itu dan kita bersidang. Pasal ini yang kita ajukan dan itu diterima hakim bahwa dia melakukan perbuatan itu memang benar, tetapi itu adalah bukan tanggung jawab dia. Tetapi kenyataan sehari-hari sekarang apa yang kita lihat? Saya juga sangat miris. Baru-baru ini juga kawan kita dalam rangka menjalankan tugasnya ini saat ini. Beliau nggak hadir ya. Dari Badani dipanggil. Ini salah satu yang harus kita perjuangkan. Hak imunitas itu bukan kepada seluruh orang dikasih, termasuk kepada hakim di dalam rangka menjalankan tugasnya, advokat, mungkin menteri, DPR dalam rangka menjalankan tugas rapat. Tetapi faktanya sekarang banyak advokat yang dipanggil dalam rangka menjalankan tugasnya. Hati-hati, kalau kita tidak memperjuangkan ini kembali, kita akan bisa secara psikologis maupun secara yuridis akan terancam. Ini jadi sangat cocok judul yang kita pilih hari ini. Tadi Pak Marwaran juga, Pak Prof, bagaimana integritas sistem yang katakan Prof tadi. Seharusnya bertiga kita harus saling menghargai dalam proses penegakan hukum. MOU yang telah berakhir 2015, Pradi SI, saya bersama Bang Juniper menemui Kapolri, tapi diwakilkan oleh Kapolri pada saat itu. Tolong, karena di daerah banyak advokat yang dipanggil tanpa melalui organisasi. Itu baru setahun yang lalu kami. Tapi jawaban Kapolri pada saat itu, kalau kami perpanjang melalui Pradi saya, Pradi yang lain bagaimana? Itu fakta. Baru-baru ini penyidik datang ke kantor Pradi Jakarta Timur. Katanya anggota di sana, saya cek di sana enggak, anggota Bapak enggak. Memang fakta, kecapean juga kalau diikuti peraturan yang lalu bahwasanya penyidik harus datang kepada organisasi. Karena organisasi faktanya sekarang udah 60 lebih organisasi. Dan 30 kurang lebih yang berhak untuk mengangkat, melakukan penyumpahan sekalipun melalui pengadilan tinggi. Tadi Pak Marwaran menyatakan supaya berwibawa kembali kepada Menteri Kehakiman. Saya juga tadi merenung. Kebetulan dulu sekitar tahun 2014 di sini kawan-kawan saya waktu itu mau direvisi undang-undang. Fakta kita tahu, kita udah dengar pendapat, kita nggak setuju. Ternyata diselipkan pasal mau dibentuk Dewan Advokat Nasional. Kita nggak setuju. Kami DPC Pradi Jakarta Timur pada saat itu masih Pradi 1 ya. Ini ada Ibu Maria Lince, Dance dan lain sebagainya menggugat di pengadilan negeri. Saya yang
kita buka pada saat itu adalah pengusung daripada undang-undang itu. Kita tahu karena kita orang hukum, kemungkinan akan NO karena pengadilan tidak boleh. Tapi kita ini mau kita ajukan, mau kita protes. Yang berakhir kemudian itu demo di Jakarta, advokat demo. Baru pertama itu advokat demo secara nasional turun ke jalan, termasuk kita. Ini fakta sejarah. Malamnya itu mau diketok itu Komisi 3, dan ada pengumuman mau diketok malam ini. Memang perjuangan berada di Jakarta Timur ada pada saat itu. Kita ke DPR, ke Komisi 3. Pada saat itu ada yang kami gugat pengusungnya, yakni rekan kita juga. Kawan-kawan sudah marah, mau mendekati dia, tapi justru saya bilang tidak. Karena saya ketua masih mendengarkan. Tapi saya tahu itu CCTV ada. Kalau sempat dia kena pukul, pasti kita akan masuk penjara. Karena itu contempt of parliament. Saya suruh andalnya itu, ya, petugas yang di gedung Komisi 3 itu, supaya dijaga oleh 5 orang. Tiba-tiba pergi ke bawah, dikejar oleh kawan-kawan, tetapi untung tidak apa-apa. Ya, saya tinggal sendiri pada saat itu. Besok paginya saya sudah ada yang lain, ya. John Panggabean membawa preman, dan seseorang menelpon saya, kok jadi preman Pak John? Gaya preman saya enggak, saya udah bertobat, saya tidak mau seperti itu. Tapi ingat, saya memperjuangkan advokat. Bagaimana kita undang-undang memperjuangkan ini dulu, bahwasanya supaya kita satu. Tapi kalau dibuat dewan advokat yang memang di sana hanya salah satu unsur advokatnya, dari pemerintah, Pak, dari akademisi, dari masyarakat, dan salah satu dari advokat. Bukan Pradi lagi, Pradi tidak akan ada pada saat itu lagi kalau diketok itu. Ya, situlah kita berjuang. Tapi syukurlah malam itu tidak jadi diketok, dan hingga saat ini termasuk tepuk tangan untuk Pradi Jakarta Timur. Itu fakta, bisa dilihat itu. Kembali kepada keadaan sekarang, sekalipun MOU sudah berakhir, perjuangan kita harus kita tetap menyatakan advokat punya hak imunitas yang untuk mendukung pekerjaan advokat supaya bebas. Kalau advokat ketakutan, nggak ada lagi yang bisa membela kepentingan masyarakat. Advokat seperti katakan tadi harus semangat dan berani untuk melakukan apapun. Seperti saya dulu menyatakan, saya tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Saya akhiri supaya udah 20 menit terjaga. Terima kasih Pak Tema. 17 menit ya. Baik, sudah bertambah pemahaman kita, dan yang tentu saja yang akurat dan aktual ya. Bapak Ibu yang terhormat, ada 3 kesempatan ya dari Bapak Ibu yang boleh bertanya. Kalaupun menanggapi singkat padat saja ya, dan tolong nanti sebutkan nama, dan mungkin kalau dari Pradi Jakarta Timur ya tetap mengatakan dari lembaga itu. Silakan Pak. Ada. Selamat malam ini, selamat malam kalian. Ya, berapa waktunya ini? Karena kalau bertanya mungkin karena sebanyak diskusi tadi. 2 menit Pak. Baik, saya pertama dulu. Sebut nama Pak. Oh ya, nama saya Tegar Bangun. Saya tertarik dengan diskusi malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Muara. Kita ketemu yang sekarang ini, dulu Bapak ngajarin kita hukum acara MK. Buat Bapak dulu, ini ngeri juga ini Pradi Jakarta Timur ya, penegakan hukum pada zaman sekarang. Apa namanya?
namanya yang pintar banyak ya, semua mulai dari MK, semua pengacara baik pun yang instansi yang lain. Tapi pintar juga masuk semua juga, artinya yang nggak benar masuk. Jadi permasalahan kita adalah satu dulu sari moralnya, berani berkata jujur seperti Pak John tadi bilang. Takut saja juga tidak takut, tidak cukup ketakutan muncul karena kita jujur. Yang saya mau tanyakan Pak, tadi belum sampai kesimpulan Pak Muara untuk penegakan hukum ini. Saya teringat Profesor Mahfud bilang kondisi kita sekarang ini, ke atas lihat korupsi, ke kiri lihat korupsi hutan, mau lihat ke kanan di korupsi. Ini kini posisinya bagaimana ini? Menjadikan sekali, ya kan? Sangat sedih. Saya mau bilang sama Bang John, takut saja nggak takut itu, saya paling tidak takut. Penegakan hukum yang Bapak masukkan kesimpulannya bagaimana kita. Terus itu tadi sedikit aja masalah restorasi justice ini mendefinisikan yang lain. Itu aja, mungkin Pak pengacara, jalan sepi ini kita supaya tidak berjalan bareng, tapi kita memilih kejujuran. Thank you, Pak. Ya. Terima kasih Pak Eker Bangun. Di ruangan ini masih ramai, belum sepi. Terima kasih. Narasumber silahkan saja ditanggapi karena semuanya mencakup 3 narasumber ya. Mulai dari Pak Marwarar, Pak Prof dan Pak John. Silakan. Memang ini problem yang sangat sulit untuk dipecahkan ini, Pak. Dari mana mulai? Itu selalu pertanyaan. Dari mana mulai? Kalau kita selalu ingat katanya saya tapi kan, ikan itu mulai busuk dari kepala. Ya. Dan beberapa kali kalau ada kesempatan misalnya ketemu Pak Jokowi, waktu dulu masalah narkoba saya beritahu juga, Bapak yang harus memimpin ini langsung. Kalau tidak dipimpin secara ketat ini 25 tahun lagi generasi muda kita kan di jalan seperti zombie semua ini. Karena peredaran narkoba itu ya seperti Anda sudah lihat kan, jenderal polisi juga yang menanganinya kan. Jadi bagaimana? Pemimpin negara paling top, jangan ada yang mengatakan saya tidak intervensi. Kalau ada pelanggaran hukum, korupsi, perintah dari presiden, tangkap dia dan adili, itu bukan intervensi, itulah tugasnya. Itu keliru selama ini mengatakan itu intervensi, bukan. Karena yang menjadi atasan langsung dari penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung, itu adalah presiden yang angkat itu. Kebijakan penegakan hukum itu harus ada dari sana. Oleh karena itu yang pertama, kalau mau tanya, ya kita harus lihat presiden. Apakah di sekitar dia tidak perlu juga dibersihkan? Ya, jangan bilang tidak. Ikan itu, saya selalu mengingat itu bahasa tapi ikan busuk dari kepala, bukan dari ekor. Harus mulai dari sana. Presiden juga harus bisa memimpin arah dari penegakan hukum, karena sebenarnya kalau kita bicara tentang di negara-negara modern, karena berapa kali saya mengikuti seminar hukum di Amerika, bukan infrastruktur yang nampak yang bisa diraba itu yang paling penting, bukan. Yang tidak bisa diraba yaitu adalah soal hukum tadi itu, yang tadi dikatakan Pak Mopang, 3 yang menjadi bagian daripada hukum itu, komponennya itu substansi, aparat, dan legal culture. Maka itu semua paling penting sebenarnya, bukan di substansinya yang paling penting. Ada 2 itu, strukturnya itu yaitu penegak hukum. Kalau tidak bisa ditertibkan penegak hukum lagi seperti yang kita jumpai sekarang, yang membawa narkoba harus jenderal, atau yang mengawasi polisi itu menjadi kriminal juga. Ini kan Anda perhatikan itu, bagaimana negara ini. Oleh karena itu perhatian daripada pimpinan negara dalam problem seperti ini harus terpusat juga pada penegakan hukum sebagai infrastruktur pembangunan yang tidak nampak, tidak bisa diraba, tapi itu yang sangat menentukan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai di dalam Pancasila itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan keliru di situ dia. Bukan dia misalnya
kita semua dapat duit banyak karena income meningkat. Tidak. Tetapi bagaimana harkat martabat kita sebagai manusia dihargai. Tidak ada artinya itu kalau Anda punya income 100 juta sebulan tapi you punya martabat diinjak-injak, ya kan? Anda ditangkap dengan seenaknya misalnya. Itu tidak. Oleh karena itu kalau selalu ditanya, kita mulai intangible infrastructure. Itu di negara modern selalu itu. Bukan pembangunan infrastruktur yang bisa diraba. Lapangan terbang, jalan raya itu penting. Tapi untuk bidang ekonomi, tapi kesejahteraan yang paling penting bahwa harkat martabat kita sebagai manusia diakui. Itu baru namanya bisa kita menerima keadilan itu dengan tepat. Oleh karena itu, kalau Anda mau memilih nanti presiden yang akan datang, kita harus pertanyakan, Anda siapkah? Jangan hanya membangun fisik, tidak. Legal culture itu menjadi bagian. Bagaimana membangun legal culture? Ya, tentu juga pimpinan. Kalau di dalam sistem, kalau dulu di peradilan ada yang dinamakan hakim mutar-mutar di Jakarta, itu tentu dia memiliki satu pendukung tertentu untuk bisa di situ tempatnya. Itu ada kerusakan sistem daripada struktur di atas. Kalau dia tidak nyetor, ya pasti dia jauh kan pindahnya. Nah, ini semua yang harus dibasmi. Oleh karena itu, ya tidak mudah sih, tetapi kita bisa menunjuk siapa yang mampu melakukan itu. Disitulah pembangunan Indonesia akan terletak. Kalau tidak, kita seperti saja, kita seperti zombie saja, itu tidak ada harganya. Tapi semua pakai jam Rolex semua, baju dan apa semua, sepatu. Kalau zaman dulu itu sepatu Belly namanya, kalau itu beda. Itu kebanggaan dulu itu. Kalau sudah sepatu Belly, nggak tahu apa masih ada sekarang itu kan. Itu sudah hebat martabatnya itu. Tapi martabat secara fisik itu kan, itu pun tentu bisa hilang sekejap. Tetapi harkat martabat Anda adalah karena hak asasi Anda, martabat Anda. Kalau di dalam deklarasi di Puerto Rico tahun 76 itu, harkat martabat manusia itu harus terus-menerus diperjuangkan. Hakikat daripada kemanusiaan kita adalah kalau hak kita diakui. Kalau ada misalnya lawyer ditangkap semena-mena saja, itu tentu tidak ada martabat dia lagi kan. Itu juga merupakan bagian. Jadi mekanisme dari penegakan hukum itu semua ini yang pertama-tama harus diluruskan. Dan tugas siapa itu? Pemimpin tertinggi. Siapa yang mengangkat jaksa agung? Presiden. Siapa yang mengangkat polisi? Presiden. Mengangkat panglima tertinggi? Presiden. Oleh karena itu di sini pusat kekuasaan itu, ini yang harus dimulai. Tetapi kesulitan Anda perhatikan, intervensi daripada pemegang modal di seluruh pemilu itu merupakan kesulitan tersendiri. Kalau pemilunya seperti ini juga yang membutuhkan dana besar, tentu tidak mungkin lah. Misalnya seperti kita jadi ikut lagi pemilu kan, untuk pemilu kepala desa saja tidak sanggup, apalagi kalau seperti ini besarnya. Apakah memang itu tidak terpengaruh dalam politik seperti itu sehingga kemudian ada kompromistis sikap daripada seorang pemimpin? Pasti kalau begitu ya. Mau ditangkap seorang, wah ini dulu berjasa dengan saya, mau apa? Ini semua problem. Tapi janjinya pemimpin utama tertinggi yang harus pertama-tama kepala ikan terletak di sana. Kalau itu tidak bisa, ya kita harus sabar lah kan. Saya kira itu jawaban saya. Ya, baik Pak. Pak, boleh tambahkan Pak? Kita nanti jam 8:30 selesai ya Pak ya? Iya, baik. Saya mau mengulas sedikit lagi tentang restoratif justice tadi ya. Jadi ini sebetulnya merupakan kearifan lokal kalau kita pikir ya. Restoratif justice itu bukan benda yang tiba-tiba muncul dari langit jatuh ke bumi Indonesia meskipun dengan kemasan bahasa asing. Nah, karena saya teringat Profesor Sacipto Harjo mengingatkan kami di kelas. Beliau katakan, kalian tidak perlu capek jauh-jauh ke Eropa sana untuk belajar restoratif justice.
nilai-nilai hukum adat kita itu restoratif justice katanya. Bukankah ketika penyelesaian masalah-masalah hukum dengan nilai-nilai adat istiadat yang kemudian kita katakan itu sebagai Pancasila, bukankah itu yang sudah dipegang nenek moyang kita sejak dulu? Coba lihat di Bali, di Lombok, dan sebagainya. Bagaimana masalah-masalah hukum itu bisa diselesaikan dengan cara damai. Dan itu juga yang kemudian diadopsi di dalam KUHP baru kita. Salah satu tujuan pemidanaan itu adalah menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Wah, itu guru besar kami dulu dari Undip, Profesor Nyoman Serikat Putrajaya almarhum, dia selalu bilang, ini perjuangan kami orang Bali. Ah, Bapak jangan bilang begitu. Orang Batak juga ada perannya di situ, saya bilang. Jangan bawa-bawa suku Bapak saja, saya bilang. Iya, tapi hukum adat Bali kan masih kami pegang teguh. Coba Anda lakukan sesuatu kepada sajen yang ada di jalan, misalnya di perempatan jalan, itu langsung kena sanksi adat. Coba di kampung kalian di tanah Batak sana katanya, maaf kata, ada babi lewat lalu buang kotoran di depan gereja, mana ada itu kemudian pemiliknya dikenai sanksi adat katanya. Paling-paling dibilang, babi siapa ini, kurang ajar katanya. Tapi kemudian kalau ditangkap, ya mari kita selesaikan katanya. Nah, jadi kita lihat di situ bahwa sebetulnya yang dikatakan sebagai restoratif justice itu pun bukan sesuatu yang asing bagi kita. Nah, saya mencatat ada pernah kasus di mana saya diminta sebagai ahli. Ini di daerah Balige. Ada 2 orang dipersalahkan karena membakar semak-semak di halaman mereka sendiri, di lahan milik mereka sendiri. Pak Maru juga waktu itu jadi ahlinya, tapi kemudian ditolak oleh hakimnya karena tidak bawa surat tugas. Mengerikan. Karena takut hakimnya, ini hakim senior ini, nanti saya dikuliahi pikirnya kan, itulah dibuat. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Mereka dipersalahkan atas kebakaran yang dilakukan di lahan milik mereka, tapi tidak menyebar itu sebetulnya kemana-mana. Tapi apa yang terjadi? Mereka diseret ke pengadilan. Selidik punya selidik, ternyata ada pengusaha besar Jakarta di balik itu, ingin menjadikan 2 orang itu sebagai contoh. Nah, kita berjuang waktu itu, pengajarannya juga kita bantu. Udah nanti buat pledoinya begini. Masukkan nilai-nilai hukum adat di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Supaya aman semua, maka hakim kemudian menjatuhkan pidana bersyarat bagi mereka. Pengacaranya telepon saya, Pak, mereka kena pidana bersyarat. Ya sudahlah, bilang pada mereka kalau minum tuak di lapo jangan sampai terpancing ya. Kalau ada yang panas-panasin mereka, begitu mereka mukul nanti masuk penjara itu, saya bilang. Jadi tahan aja lah. Kalau perlu bertapa aja mereka di dolok si manuk-manuk atau di kusuk buhit, saya bilang gitu. Nah, itu bagian dari restoratif justice. Nah, tetapi saya juga mencatat ada pernah alumni kami, satu waktu dia cerita pada saya, ketika dia menangani kasus kliennya, si istri ini mengaku bahwa dia menjadi korban KDRT. Nah, kemudian dia dampingi untuk membuat LP, lalu kemudian diproses. Nah, nggak tahu kenapa, apakah si suami ini kemudian menghipnotis istrinya, lalu kemudian malah mempengaruhi istri itu mengatakan bahwa si pengacara inilah yang memprovokasi sehingga sang istri itu mengadukan suaminya atas dasar KDRT. Apa yang terjadi? Polisi kemudian menahan si advokat tadi. Advokat perempuan ini kemudian ditahan sempat sampai 2 malam. Nah, wartawan temannya curiga, kok ini kawan gak dihubungi, kok gak bisa-bisa. Belakangan dicek, oh terakhir dia masuk di sana kantor polisi. Ada apa ini? Nah, mereka wartawan, tahulah wartawan ya, banyak akalnya. Mereka ada wartawan di belakang, inang tua saya. Nah, jadi mereka akhirnya tahu bahwa temannya ini ditahan atas dasar hal yang sebetulnya tidak dia lakukan. Setelah itu diviralkan, barulah Kapolseknya kaget. Loh, kok ada kejadian begini, saya tidak tahu. Akhirnya supaya nggak terekspos lagi, dibilanglah, ibu kami minta maaf, ini memang kurang ajar ini anak-anak ini, katanya. Wah, pura-puranya lah dijewek telinganya di depan si ibu itu. Ya, tapi ini contoh tentang bagaimana pengalaman-pengalaman sebagai advokat tadi ya. Harus juga kita
ya memang ada keberanian seperti yang dikatakan opung saya ini ya, Pak John ini, bahwa memang advokat itu harus siap punya ilmu kebal untuk menghadapi berbagai kondisi yang terjadi. Jadi dia tidak cukup punya ilmu hukum saja, harus punya juga ilmu kebal menghadapi masalah-masalah seperti itu, dan juga perlu memiliki indera keenam. Saya makanya nggak pernah berani untuk ikut PKPA, karena saya berpikir saya tidak punya indera keenam. 5 indera saja pun jangan-jangan cuma tinggal 4,5 gitu kan. Nah, konon lagi punya indera keenam. Nah, padahal penasihat hukum, advokat itu harus mempunyai indera keenam. Kalau perlu tahu juga kapan kliennya sebetulnya bohong, mengatakan kami tidak punya uang, kami cuma bisa bayar Bapak 50 juta sampai ke persidangan, padahal sebetulnya uangnya masih ada 500 juta. Nah, itu perlu ada indera keenam juga untuk mengendus itu, mencium bau-bau uang di balik kata-kata yang seperti itu. Nah, jadi ya ini bukan suatu hal yang mudah memang. Di bangku kuliah itu tidak bisa kita dapatkan. Tapi itulah bagian dari pengalaman yang harus juga Bapak Ibu sekalian teruskan, bentuk. Sehingga apa yang menjadi keprihatinan Pak Bangun tadi, ya jangan sampai lagi terjadi di masyarakat kita. Dan saya punya adik juga di Medan sana, Panggabean juga. Satu waktu dia bercerita pada saya, Bang, klien kita itu menang. Mereka sudah diputus bebas. Karena waktu itu dituduh memalsukan surat, ya. Nah, tapi setelah itu masih ada buntutnya lagi. Jaksanya kemudian ajukan upaya hukum. Lalu dikatakan, ini jaksa kurang kerjaan. Rupanya sudah difasilitasi oleh pihak pelapor, pihak korban, yang sebetulnya melakukan kriminalisasi terhadap mantan mertuanya dan juga iparnya. Jadi mendiang suaminya dipikir punya banyak harta. Nah, kemudian dipersalahkanlah mertuanya ini. Ternyata setelah diperiksa, ahli dari Nomensen pun, ahli hukum administrasi mengatakan ini nggak bisa dikatakan pemalsuan karena KTP-nya memang belum sempat diubah. Pada waktu mereka kawin masih disebut di situ belum kawin, karena mereka cuma nikah gereja dan kemudian nikah adat, tapi catatan sipil belum, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa mertuanya itu memalsukan KTP dengan masih ada KTP yang tulisannya di situ belum kawin. Ya memang anaknya itu yang belum mengubah dan melakukan pencatatan perkawinan mereka. Jadi jangan sampai ibunya, bapaknya dikatakan memalsukan surat. Nah, tetapi buntutnya yang nggak enak, Bang, upaya hukum udah kami bikin juga bantuan kepada klien itu, tapi masih ngutang aja mereka katanya. Nah, ini juga memang beban ya Bapak Ibu ya. Sampai pengacara pun harus seperti itu. Ada sedikit lagi ya Pak Moderator. Ada teman saya, sahabat baik saya. Beliau pengacara, sudah meninggal. Dia yang pernah membawa saya juga dulu waktu ada kasus di Labuan Bajo. Dia bercerita pada saya bagaimana dia sebagai penasihat hukum itu berjuang sedemikian rupa untuk kepentingan kliennya. Satu waktu dia cerita beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia, Bang, saya sudah membantu klien ini karena dia katakan belum punya uang. Saya kemudian keluarkan uang pribadi dulu. Kasus perdatanya menang, tunnya menang, pidananya menang. Apa yang terjadi? Dia tidak mau bayar biaya-biaya yang sudah saya keluarkan. Banyaknya 2M. Lalu saya bilang, kau mau dibilang apa? Bodohkah? Atau kau terlalu baik? Saya bilang. Ya memang dalam istilah orang Batak tipis katanya antara kebaikan dan kebaikan. Kakak beradik katanya antara kebaikan dengan kebodohan itu. Ya, Oto dan jadi sampai ke sana lah ya. Nah, dia bercerita seperti itu. Bagaimana dia memperjuangkan kliennya, tapi apa yang dia dapatkan? Kliennya kemudian memperlakukan dia seperti itu. Dan ketika dia gugat kliennya itu, ya hakim hanya mengabulkan sebanyak apa yang menjadi lampiran dari kuasa khusus. Di situ dituliskan hanya 300 juta. Ya udah 300 juta itulah yang kemudian dikembalikan. Tapi biaya-biaya yang lain sebanyak 1,7 M itu tidak digantikan sama sekali sampai dia meninggal dunia.
Nah jadi saya pikir di ruangan ini sudah lebih banyak lah advokat yang bijak, yang punya kecerdikan, tapi bukan kelicikan ya. Nah sehingga dengan ketulusan hati kita berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Demikian Pak Moderator, terima kasih. John, silakan ditambahkan. Ya, tadi rekan Bangun ya, langsung ke the point. Tadi dikatakan di persimpangan jalan. Biasanya di persimpangan jalan ini akan menuju jalan yang tepat. Artinya apa? Saya tahun 89 udah jadi advokat. 96 membuka kantor. Sampai 7 tahun saya seperti di tengah lautan. Jujur aja. Berjuang. Tapi ada hal yang saya pegang, bahwa saya melakukan profesi ini bukan semata-mata untuk uang, tetapi juga termasuk mengabdi. Dan kenyataan rekan-rekan, terlepas daripada kepercayaan agama apa kita, ternyata advokat itu bukan hanya karena kepintaran, tetapi ada yang bisa di luar daripada nalar kita, sehingga suatu ketika juga saya mendapatkan hal yang berbagai macam klien. Jujur saya tidak pernah mencari-cari pada satu klien sejak itu sampai 2016. Jadi kalau kita pun dalam persimpangan jalan seperti yang saya katakan 7 tahun, tapi kita harus yakin. Jadi jangan mundur daripada perjuangan itu. Kalaupun Pak Bangun mungkin menyatakan itu, ada beberapa orang mungkin di antara kita seperti itu. Cuma advokat ini kalau sudah diberkati atau mendapat klien, biasanya lupa diri. Sama dengan saya, jujur. Gayanya bukan beli lagi, apalagi merek-merek yang apa itu. Dan tempatnya tadi di kedainya. Udah mulai ke kafe. Biasanya pulang jam 9 udah jadi jam 3 pagi. Ya pakai itu. Karena apa? Memang dunia ini, advokat ini karena udah pusing dia mungkin menangani perkara, mencari sesuatu hal yang bisa menghilangkan stresnya. Tapi saya sarankan Pak Bangun, kalau menghilangkan stres main musik aja, pakai gitar kayak Prof ini suka main gitar. Ya, bahkan kita juga mengalami yang ada uang bisa sampai terjun balik lagi kepada nol. Gak malu saya menyatakan itu juga saya udah alami. Kawan saya juga pasti ada di sini, nggak usah saya bilang lah. Ada beberapa menyatakan yang tadinya di mobilnya itu semua uang. Di mobilnya itu uang. Baru beberapa hari lalu saya cerita ada di ruangan ini, nggak usah saya kasih tahu lah. Saya kayak ketawain. Tapi sekarang jangankan di mobil, di dompetku aja tinggal 2 lembar. Terpaksa saya katakan bersabarlah kawan. Seperti saya masih diberi kesempatan. Jadi perjuangan kita bukan hanya perjuangan hak imunitas ternyata. Ya. Jadi 2 sisi bagaimana mengoperasikan kantor ini supaya lancar. Begitu juga bagaimana kita berjuang supaya kita menjalankan tugas ini jangan sampai dikriminalisasi. Seperti yang saya katakan tadi, mana kawan saya? Ada beliau sini. Gak tahu di belakang tadi akhirnya sampai ke depan sekarang. Ya, supaya jelas mendengar profesor. Tapi apapun kita ketawa sebenarnya. Tapi di dalam diri kita miris melihat keadaan ini. Bukan karena semata-mata kita profesi advokat. Orang lain juga, keluarga kita juga. Kok advokat di borgol ya? Kok advokat dipermalukan? Maaf, bukan menyatakan diri saya ini mempunyai sesuatu kepentingan, bukan. Saya katakan advokat ditahan, siapa yang ada yang nggak berteriak? Kalau dulu ya bersama-sama kita seperti yang saya katakan tadi. Sekarang ya yang penting kita jangan kena. Inilah yang sudah tergerus namanya, udah menurun kadar kebersamaan itu.
mulai hari ini DPC Jakarta Timur, ayo seluruh Indonesia kita ajak. Setuju? Ayo, kalau saya katakan setuju karena kepentingan bersama pasti setuju lah. Jadi jangan mau lepas daripada perjuangan. Life is a struggle. Nah, kata pepatah, hidup adalah perjuangan. Kalau tidak ada perjuangan berarti kita tidak hidup. Seperti kataan satu lagi Pak Marwar Sihan setahun yang lalu, apa khasiatnya sehingga tetap sehat. Sekarang udah 81 tahun. Pada saat itu mau 80 tahun. Apa yang katakan? Hidup saya seperti burung Raja Wali. Semakin tinggi goncangan angin, semakin saya hidup. Dan saya tidak ngoyo, dan saya nikmati apa adanya sehingga sehat. Jujur, bukan karena di kita ini. Tadi pagi juga kami bicara, saya merasa senang karena sampai sekarang saya sehat walafiat. Kawan X, kawan B ya sudah tiada, bahkan sakit-sakitan. Jadi perlu kita tiru. Satu lagi, dari mana kita mulai? Dr. Mangkudi Laga ya, pernah kami berbincang-bincang dulu. Ini seperti gelas pecah dan kita cerak. Itu padahal setelah zaman reformasi ya, bahwa penghukum harus menjadi panglima. Ternyata keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertanyaannya, dari mana kita mulai? Kembali kita kepada integritas moral kita. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Demikian dari saya untuk menanggapi. Terima kasih. Kita sudah mulai masuk ke pintu akhir ya. Tapi saya orang radio, 1 menit itu sangat berharga. Dan 3 menit jawaban juga sangat berharga. Nah, jadi setelah itu nanti ada closing statement singkat. Jadi saya minta satu lagi, tapi to the point pertanyaan, tujukan ke salah satu narasumber saja. Mana tahu itu menjadi pencerahan sehingga kita dapat hal baru lagi. Silakan terakhir satu pertanyaan langsung, ya supaya dijawab langsung juga. Adakah? Ya baik, silakan Pak. Nama, sebut, langsung tanya dan satu kepada satu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya karena terbatasnya waktu, sebenarnya saya ingin cerita pengalaman juga, tapi tidak apa-apa. Nama saya Muhammad Salahuddin, Pak. Ya, terima kasih Pak. Muhammad Salahuddin. Ini masalah praktek yang terjadi, yang banyak di dalam profesi advokat ini. Kalau saya, Pak, pengalamannya, saya lebih happy mendampingi seorang tersangka di kepolisian ketimbang saya membuat LP, Pak. Nah, LP saya udah ratusan, Pak. LP saya udah ratusan, tetapi sedikit sekali yang bisa dilanjutkan ke pengadilan. Padahal kalau menurut kita kan tadi ilmunya sama, Pak. Ilmu sama kan? Bahkan kita tantang gelar perkara gitu. Cuman ya diam aja mereka gitu. Pertanyaan saya adalah, di dalam rancangan KUHAP yang baru sekarang, Pak, apakah di sana dimuat pasal pembatasan seorang penyidik atau seorang penyelidik ketika kita membuat LP, ada batas tertentu sehingga mereka harus limpahkan ke kejaksaan atau P21 misalnya. Hanya itu, Pak. Nanti kalau saya cerita terlalu banyak. Kepada siapa narasumbernya? Boleh kepada ahli pidana ya. Ya baik. Mungkin Pak. Terima kasih. Singkat padat Pak. Iya, terima kasih Pak Salahuddin. Jadi kalau kita lihat memang di dalam rancangan KUHAP yang ada saat ini diberikan juga keleluasaan kepada penegak-penegak hukum, bukan hanya jaksa penuntut umum dalam hal adanya kewenangan untuk mendeponering perkara, tetapi juga penyidik dapat mengesampingkan suatu perkara
dengan adanya suatu diskresi kepolisian yang kalau kita lihat memang di undang-undang kepolisian kita itu ya sifatnya masih mendua, artinya antara ya dan tidak. Jadi kalaupun ada diskresi itu setengah-setengah hati. Nah, tetapi ke depan perlu juga memang itu dikembangkan dalam rangka untuk memberikan kepada penyidik juga kewenangan untuk tidak melanjutkan suatu kasus itu dengan berbagai pertimbangan tadi. Nah, ini merupakan pemikiran yang memang dapat kita lihat lebih maju daripada KUHP kita yang sampai saat ini masih tertatih-tatih kalau kita lihat dalam hal-hal demikian, sehingga seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, oleh sebab itu menjadi tugas dan tanggung jawab profesi advokat juga untuk memperjuangkan hal-hal demikian. Artinya kalau kita belajar juga dari putusan-putusan MK yang saya singgung tadi, demikian juga dalam kaitan dengan due process of law, dalam kaitan dengan keseimbangan posisi dan peran dari advokat di dalam sistem peradilan pidana, hal-hal ini tentunya harus menjadi bahan-bahan yang terus-menerus akan diaktualisasikan. Sehingga kalau nanti rancangan KUHP itu akan disahkan, kita tidak lagi akan mengatakan bahwa ada hal yang disembunyikan, ada hal yang ditutup-tutupi. Nah, maka perlu memang ada waktu yang cukup untuk disediakan. Saya tahu seperti yang diceritakan oleh rekan-rekan tadi juga, betapa pengacara itu memiliki waktu yang bisa lebih dari 24 jam dalam sehari, karena harus membaca begitu banyak lembaran-lembaran yang menyangkut kepentingan kliennya. Kapan lagi mau menulis? Tapi ada beberapa mahasiswa kami yang juga berasal dari pengacara. Saya tantang mereka, kalian juga harus berani untuk membuat kajian-kajian akademis mengenai soal-soal yang kalian hadapi di dalam praktek penegakan hukum. Nah, itu akan lebih bernas daripada yang diteliti oleh dosen yang sama sekali tidak terjun ke lapangan seperti kalian. Nah, kalian kan tahu betul seperti apa itu. Misalnya soal SPDP, bagaimana bisa sprindik berlapis-lapis. Saya pernah temukan itu di daerah Kerawang sana. Itu sprindik sampai 4. Sprindik pertama 4 TSK, sprindik kedua 3, sprindik ketiga 2, sprindik terakhir 1. Coba, nama-nama itu ada juga di situ. Lalu saya bilang, wah ini mungkin ada lagi latihan ini membuat sprindik, saya bilang. Karena kalau sampai begini, bagaimana kita menginjak-injak keadilan dengan ketidakpastian hukum, saya bilang. Yang mulia, tolong ini diperbaikilah. Saya tidak tahu ini kerjaan siapa, saya bilang. Wah, itu dari kuasa hukum dari penyidik Polda Jawa Barat waktu itu, wah tantang kami untuk berdebat. Saya katakan ya soal peraturan-peraturan di tingkat kepolisian Anda pasti lebih tahu daripada saya bilang. Saya cuma bicara dari sisi asas, teori, bahwa tidak boleh sampai terjadi ketidakpastian hukum. Kalau memang 4 yang diduga melakukan itu, buatlah 1 sprindik saja di mana ada nama keempatnya. Jangan besok dibuat lagi 3, ada lagi yang 2, ada lagi hanya yang 1. Nah, ini namanya kalian suka-suka ini, saya bilang. Ini bukan lagi zamannya HIR dulu, saya bilang. Kalau zaman Hersening Inland Reglement dulu, bisa saja tangkap, pukuli, gebuk, baru nanti surat perintah penahanan keluar. Nah, itu bisa saja terjadi. Belum ada surat perintah penangkapan, orang sudah ditangkap, saya bilang. Nah, sekarang kan nggak bisa begitu lagi. Jadi contoh-contoh ini memang perlu untuk diungkapkan. Bapak Ibu sebagai manusia, Pak Solihuddin tadi sudah katakan bagaimana pengalaman untuk mendampingi klien yang begitu rupa. Maka pengalaman-pengalaman itu perlu untuk dituangkan dalam kajian-kajian akademis. Artinya kalau Bapak Ibu juga menghendaki, mari kita kerjasama dengan dunia kampus. Kita seminarkan, kita buat workshop mengenai itu. Jangan cuma Kejaksaan Agung, jangan cuma dari Mahkamah Agung bikin workshop. Kita juga bisa bikin, tunjukkan itu. Nah, ini Pak John ini sudah siap, saya lihat mendanai. Saya lihat di belakang rumahnya masih ada pohon. Itu kalau sekali panen itu berapa M itu? Pohon uang. Baik, terima kasih. Ya. Sudah selesai waktunya, tapi 1 menit untuk narasumber memberikan closing statement ya, atau catatan khusus yang terakhir. Mulai dari Pak John dulu, silakan Pak.
Ya, profesi advokat adalah profesi yang mulia, tetapi penuh dengan tantangan, tetapi juga kita tidak usah ragu untuk mempertahankan hak diri kita dan hak kita ke depan. Mari kita bersatu padu, diawali karena di tempat ini kita bicara dari Pradi Jakarta Timur, dan bahkan kita akan suarakan ini hasil daripada perbincangan hari ini, di mana JP Law Media juga meliputi ini. Dan ke depan kalau ada kawan yang ternyata tersangkut masalah, dipanggil, mari kita bersama-sama, jangan diamkan. Karena kalau seperti ini nanti terus seperti yang ada saat ini, seperti yang saya ceritakan, maka bisa besar kemungkinan kita juga akan bisa kena. Jadi profesi advokat selain mulia harus mempunyai hak imunitas sebagaimana yang didengungkan dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat, dan itu harus kita wujudkan, implementasikan di dalam kehidupan perkara. Terima kasih. Langsung Pak Marwar dulu, closing statementnya Pak, singkat padat. Saya kira memang apa yang kita percakapkan tadi itu memang organisasi advokat memang kesulitannya kalau tidak mampu melakukan konsolidasi, ini akan menjadi suatu masalah tersendiri sehingga bisa katakanlah istilah tanda petiknya dipermainkan di dalam soal hak-hak imunitas tersebut. Oleh karena itu konsolidasi itu tidak selalu harus menuju kepada satu organisasi advokat, tetapi ada yang disebutkan dengan sistem multibar tetapi federasi, sehingga juga harus saling menjaga organisasi advokat yang satu dengan yang lain. Boleh juga kalau terakhir kita dengan Pak Mahfud ke Jerman itu, mereka dalam multibar tetapi dalam federasi, tetapi satu kode etik, sehingga dari satu yang lain tidak bisa meloncat ketika ada hukuman ada dikenakan di sana. Oleh karena itu saya sangat terkesan juga tadi yang dikatakan ini, bahwa advokat juga konsolidasi, mempercakapkan pengalaman-pengalaman dan mendiskusikan, kemudian menghimpunnya menjadi satu pendapat yang barangkali bisa juga curah pendapat seperti itu kita tujukan kepada DPR kalau kita menginginkan mungkin ada pasal-pasal tertentu yang kita usulkan harus dirubah, ya kan? Seperti di dalam KUHP itu sudah tentu tadi itu banyak. Kalau saya melihat peraturan Kapolri juga memerlukan pembahasan tersendiri. Apakah misalnya di dalam apa yang disebutkan restoratif justice itu bukan muatan-muatan yang ada di dalam undang-undang, itu juga menjadi masalah besar. Jadi banyak peraturan, apakah itu mulai dari Perma tadi saya katakan, sekarang kan ada perintah melimpahkan perkara-perkara perbuatan melawan hukum penguasa kepada TUN. Tapi itu adalah seperti memasukkan suatu benda yang sangat besar tetapi di dalam saluran yang sangat sempit, karena mereka sangat strict dengan apa yang kenyataan yang ada di peradilan umum yang boleh misalnya berkembang, tergugat itu begitu banyak. Kalau kita katakan dalam teorinya itu access to justice yang dipindahkan PMH itu kepada TUN, dia menjadi sempit dan tidak muat. Oleh karena itu harus juga mereka jangan Mahkamah Agung membuat peraturan dari Perma saja, karena misalnya dikatakan Perma di Mahkamah Agung tuntutan ganti rugi nggak boleh material, itu nggak bisa dibatasi begitu. Itu termasuk juga HAM yang merupakan porsi daripada undang-undang. Barangkali ini merupakan curah pendapat, pengalaman-pengalaman seperti ini dihimpun dan kita bisa memberi masukan, apakah kepada Mahkamah Agung, apakah kepada Kapolri, apakah kepada Jaksa Agung, yang mereka semua memiliki peraturan-peraturan yang terkadang menjadi persoalan, seperti kita mau masuk ke rimba yang tidak bisa kita ketahui dalam soal hukum. Tetapi masalahnya hukum itu adalah satu sistem, kan? Dia memiliki hierarki juga. Seperti apa dia, apalagi ada materi muatan yang ditentukan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini porsinya seperti apa, ini porsinya seperti apa.
Semuanya itu diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menurut saya banyak instansi atau lembaga yang barangkali tidak memperhatikan atau tidak mau menggunakannya, tetapi intinya akan menjadi suatu kekacauan di dalam sistem hukum itu. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Ya, menjaga keadilan, Pak Prof juga singkat ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya mau mengatakan bahwa hidup jujur dan terhormat itu menjadi suatu tekad yang perlu untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Ada adagium bahasa Latin yang berbicara mengenai itu, honeste vivere. Bagaimana supaya kita hidup jujur dan terhormat. Memang menyatakan itu sangat mudah, tetapi melaksanakannya membutuhkan tekad kuat dilandasi takut akan Tuhan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian teruslah berjuang demi kehidupan itu sendiri dan kemanusiaan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada secara bertanggung jawab. Saya yakin di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian pasti ada di antara Bapak Ibu yang tadinya menguasai soal-soal teknik, tadinya menguasai soal-soal biologi, soal-soal psikologi dan sebagainya. Ini semua mari kita manfaatkan demi kemanusiaan. Marilah kita tuangkan itu dalam bentuk kerjasama, dalam menghimpun hal-hal yang penting dalam rangka bagaimana kita mewujudkan kehidupan yang lebih baik ke depan. Bukan hanya soal tanggung jawab sebagai advokat saja, tapi bagaimana tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Demikian Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Kita beri tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu sudah selesai diskusinya. Dan tentu kita sepakat ya, banyak hal yang kita dapatkan dan wawasan kita bertambah, hal-hal teknis juga semakin kita tahu. Kita sepakat, setuju ya Bapak Ibu ya? Terima kasih. Ada acara yang sangat penting, karena ini kaitannya dilakukan oleh Peradi ya. Yakni foto bersama, pembicara dan moderator. Yang kedua, foto bersama-sama. Nah, beda ya, foto bersama berempat sama foto bersama-sama. Dan untuk itu kita juga nanti akan menikmati santap malam. Dan izinkan kami mengajak Bapak Ibu untuk mengucap syukur pada Tuhan. Acara ini sudah selesai, sekaligus juga doa makan, tentu dengan doa keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya berdoa secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur acara diskusi hukum telah selesai. Engkau memberkati kami semua. Kami sungguh mengucap syukur, banyak hal yang boleh kami dapatkan dan menjadi satu modal dan menjadi satu semangat untuk boleh berjuang di hari-hari ke depan. Kami juga mengucap syukur ada makanan jasmani yang boleh kami nikmati, biarlah itu menjadi kekuatan dalam tubuh kami sehingga kami sehat, terus boleh berkarya untuk bangsa dan negara ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita berdiri, sembari kita sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita. Foto bersama berempat dulu, silakan. Harus menggenggam tangan ya. Oh iya. Kamera Adi. 3, 2, 1 lagi 3, 2, 1 ya. Ya oke. Saya undang semua rekan-rekan DPC Jakarta Timur untuk maju ke depan. Kita dapat foto bersama. JP Law Media bisa menyusun kursinya supaya kita dapat berfoto, semuanya dapat terambil dengan baik.
Narasumber dibuka aja, narasumber. Iya. Narapidana belakang. Oh gitu ya? Bisa colong dulu. Iya, soalnya mundur. Pak, tema untuk dapat foto di depan. Itu sampai 3 begitu 3 calon Pak. Bisa. Untuk rekan-rekan mungkin yang sebagian ada ambil di atas supaya kelihatan Posisi benar tadi. yang posisinya di atas bisa terlihat, yang mungkin agak lebih tinggi bisa mengalah dengan teman-temannya. Neng Golan di belakang kau paling tinggi. Takut sekali mau foto sama narasumber. Nanti akan di-share kok ke grup, jadi bisa lihat di kamera yang di tengah ini. Bisa maju bagian ini masih kosong sebelah sini karena landscape bisa lebar. Ya.